Ya, saya coba rekam deh. Nah, jadi abstract data type ini bagian dari object oriented encapsulation. Jadi kalau tadi saya bilang kapsul itu kan begitu kalian sakit minum kapsul. Di dalam obat itu kan jadi kapsul tuh beberapa komponen dari obat dijadikan satu. Jadi ada semacam kita nggak jelas di dalam isi kapsulnya tadi ada jenis-jenis obat apa aja dimasukkan gitu. Jadi lebih mempermudahkan takarannya berapa miligram dan sebagainya. Nah, abstract data type tadi meng-hide gitu beberapa komponen data tadi. Nah, abstract data type kalau saya pakai analogi yang lain, misalnya kalau Anda nonton TV kan di rumah atau pakai laptop ini, pakai laptop Anda masing-masing atau pakai handphone Anda begitu komunikasi ini, itu kan secara luar itu hanya terlihat handphone, apa namanya, laptop atau nonton TV, TV gitu dan seterusnya. Tapi di dalam itu kan ada beberapa komponen ya. Ada CPU-nya, ada RAM-nya, ya, ada read only memorinya, registernya. Nah, itu kan semua mempengaruhi. Sama seperti Anda beli handphone yang misalnya RAM tinggi, ya, high end sampai 64 giga, itu kan pasti simpanan lebih besar. Prosesor yang high end yang terakhir pasti lebih cepat dibandingin hanya prosesor yang misalnya yang sudah lewat lah masanya hanya ada keterbatasan makanya mempengaruhi kecepatan tadi. Gitu. Oke, jadi sama nanti dalam konsep abstract data type, data itu coba di hide gitu ya. Jadi nggak terlihat mana dari spesifik dari sebuah kelas itu hanya merepresentasikan sebuah kelas, tapi nanti kita bisa coba diabstrakkan. Ya, nanti kita akan lihat konsep abstraction, introduction to data abstraction, language examples, yang pasti yang object oriented programming ya, parameterized abstract data type. Nah, ini juga yang penting encapsulation tadi yang saya sampaikan. Gitu. Lalu ada kesepakatan naming encapsulation. Jadi konsep abstraction, an abstraction is a view or representation of entity that include only the most significant attributes. Jadi tadi coba di hide ya. The concept of abstraction is fundamental in programming and computer science. Nah, ini kan bagian dari yang current language programming ini ya, bicara ke object oriented programming. Jadi gimana data itu coba diabstrakkan, bukan dalam bentuk spesifiknya, tapi coba direpresentasikan dalam sebuah kelas. Makanya tidak terlihat. Beda dengan prosedur language yang dulu, ya, atau yang model kalau kalian pakai apa namanya web based, ya, web based programming itu kan script, ya. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan variables, nah itu modelnya kayak XML itu sebenarnya variables ya. Dia data typeless ya istilahnya. Jadi kalau kita di HTML itu kan tidak menggunakan data type, ya. Nggak ada. Nah terkecuali Anda menggunakan JavaScript. Nah, JavaScript itu kan coding. Jadi kalau HTML script, Anda cuma masukin aja tag itu ya. Tag BR, break, P untuk paragraf, B, bold, italic, itu kan hanya coba merubah format dari tampilan script yang Anda bangun, ketika itu di running oleh HTML Anda itu kan sebagai interpreter. Ya. Kemarin juga dari beberapa jawaban kalian dari interpreter cukup bagus, saya lihat most of you can having a good answer for your mid test gitu. Jadi saya lihat bagus juga. Mungkin juga ini ada beberapa yang terlihat dari internet gitu ya. Nah, artinya memang karena tugas-tugas seperti ini kan bisa dibawa pulang untuk mid test tadi, jadi Anda bisa
dengan sangat mudah mencari di internet selama jawabannya nyambung. Walaupun kadang-kadang saya lihat ada beberapa yang saya takut kalian nggak ngerti apa yang kalian jawab, mungkin hanya cuman cut and paste, ya. Nanti saya harap di final coba selain melengkapi itu, Anda juga harus berikan answering with your own language. Maksudnya dengan jawaban kalian, bukan hanya cut and paste. Saya takut cut and paste, ini ngerti nggak sih maksudnya gimana gitu. Ya. Oke, jadi abstraction ini fundamentals ya. Nearly all programming language support process abstraction with subprogram. Ya memang karena bagian dari sebuah implementasi di object oriented tadi, pasti dia kan begitu main bicara ke program, maka kita bicara ke subprogram. Jadi pasti di dalamnya kita berbicara dengan function, method. Nah itu kan jelas ketika kita membangun sebuah kelas, kelas itu terdiri dari atribut, metode ya. Mungkin kalau saya bisa berikan sedikit definisi dulu. Nah, ini kan konsep object oriented. Kalau mana ya? Nah, ini kan inheritance ya. Coba saya lihat yang lain coba. Nah, ini kan kalau kita bicara orang, dia kan ada atribut tinggi, umur, berat. Metodenya jalan, lari, lompat. Jadi kayak kita itu sebagai sebuah apa ya, kelas, kita bagian dari objek human kan gitu. Ada atribut itu kan yang merepresentasikan datanya. Misalnya kan kalian kan kadang katanya tinggi, umurnya berapa, beratnya berapa gitu. Metodenya ya mungkin ini yang simple ya, sesuatu proses yang bisa dilakukan ya. Cuman saya bicaranya ini ke metode yang real life ya, jalan, lari, lompat. Kalau secara bisnis kan bisa misalnya di library, pinjam buku, balikin buku, jadi prosesnya. Gitu. Jadi waktu bicara ke sebuah kelas, itu kan ada penentuan atributnya, penentuannya properti atau data. Jadi definitions ya, ciri itu saya sebut sini ciri-ciri objek ya. What the definition about the object gitu loh. Bahwa itu adalah orang kan gitu. Kalau misalnya kita bicara ke kelas animal, nah animal kan ada masing-masing atributnya. Atau specific bird. Bird itu kan dia ada sayap atau bisa terbang, ya metodenya bisa terbang gitu. Jadi masing-masing punya definisinya. Nah kalau di inheritance, ketika kita akan membentuk sebuah kelas baru, di mana kelas sebelumnya kita bisa pakai, itu kita tinggal inherit. Nah, contoh ini yang let's say kita punya kelas ya, orang tadi gitu. Lalu kita punya kelas bayi sama kakek gitu. Kita bikin kelasnya ya. Nah, kita pisahkan misalnya berdasarkan bayi sama kakek walaupun ada yang adult gitu ya atau teenager. Taruh let's say kita buat dua kelas di bawahnya nih bayi dan kakek. Maka kita kalau bisa turunkan pasti bayi dan kakek itu kan ada tinggi, umur, berat gitu. Jadi makanya metodenya juga sama ya. Ada beberapa metode yang bisa turunan, ada juga yang tidak. Contoh misalnya bayi nggak bisa jalan kan, nggak bisa lari, nggak bisa lompat gitu. Tapi dia bisa merangkak nih, timbul sebuah metode baru. Demikian juga kakek ya. Dia ada tinggi ya,
ada umur, ada berat, ya. Dia bisa jalan, dia bisa lari juga, walaupun kecepatannya beda ya dengan yang mungkin yang teenager atau adult, ya. Ya pasti bisa lompat, cuman beda lompatnya, nggak terlalu ini seperti yang di umur teenager atau adult, ya. Nah, dia pasti ada metode tambahan, misalnya tidur, mandi, gitu. Jadi ini ketika kita membentuk di object oriented, membangun sebuah kelas, ada beberapa komponen dari kelas itu bisa dibangun. Lalu kita tinggal turunkan. Nah, jadi konsep dari abstraction tadi itu coba di informationnya itu di hiding, diabstrakkan dalam bentuk sebuah abstrak namanya kelas. Kelas itu tadi human misalnya, bayi sama kakek itu abstraknya ya human, kelas bayi, kelas kakek gitu. Nah, kita nggak tahu spesifik tentang isi datanya. Nah, itu kita bisa buka ke dalam codingnya, baru terlihat atributnya, metodenya, gitu ya. Nearly our programming design system support data abstraction. Introduction to data abstraction. An abstract data type is a user-defined data type that satisfies the following two conditions. Yeah. The representation of an object, the type, is hidden from the program unit that use this object. So the only operation possible are those provided in the type definition. Nah, ini dengan pembentukan sebuah kelas, kita harapkan bahwa datanya itu bisa di-hidden. Jadi dibentuk dalam sebuah kelas, akhirnya secara abstrak membentuk sebuah kelas. Diharapkan representasikan isi dari datanya tadi, termasuk dengan metodenya tadi. Ya. Jadi ketika kelas itu kan baru representasi. Gitu. Nah, objek itu kan di-create dari sebuah kelas. Jadi contoh kayak misalnya seorang bayi baru lahir, namanya bayi siapa? Adik kalian lah. Joni misalnya baru lahir. Nah, itu dia masuk kelas baby. Kalau kakek kalian misalnya namanya Ucok. Nah, Ucoknya itu kelas kakek gitu. Nanti ada kakek misalnya siapa? Kakek Tony, kakek Umar. Nah, itu objek jadi orang. Walaupun di situ nggak ada kelas nenek lah ya, tapi ini kan hanya contoh gitu. Jadi representative object of this type is hidden from program unit that use this object. So the only operation possible are those provided in the type definition. The declaration of the type and protocol of the operation on object of the type are contained in single syntactic unit. Other program unit are allowed to create variable of the defined type. Jadi tadi datanya itu direpresentasikan dalam sebuah kelas. Kita tidak tahu di dalamnya itu isinya apa. Karena representasikan cuman sebuah kelas. Di mana dalam kelas tadi ada data yang di hide gitu ya. Atau istilahnya data hidden. Gitu. Jadi representasikan sebuah kelas, lalu ketika dibentuk sebuah objek, objek itu akan dibentuk berdasarkan dari kelas mana. Gitu. Nah, ini advantage of data abstraction. Advantage of the first condition, reliability. By hiding the data representation, ini ya, hiding. Jadi, abstraknya data itu diabstrak dalam sebuah kelas kita. Jadi kita nggak tahu. Kayak tadi saya bilang, lihat TV, cuma TV yang nggak tahu dalam komponennya ada apa aja, ada speaker, ada apa gitu. Handphone Anda cuma lihat handphone, tapi dalamnya ada RAM, ada prosesornya, ada kameranya, dan seterusnya. Jadi di hiding gitu ya. Jadi user code can directly access object of the type or depend on the representation, allowing the representation to be changed without affecting user code.
Gitu. Jadi diharapkan tidak bisa sembarang merubah-rubah ya tipe ya ini sama aja kan kalau Anda udah beli sebuah merek handphone udah dapetnya misalnya Samsung G8 ya berarti komponennya RAM-nya berapa ya, kameranya berapa. Nah, itu Anda kan nggak bisa request gitu. Ya udah ditentukan di hiding, makanya reliability. Lalu reduce the range of code and variable of which the programmer must be aware. Ya. Jadi diharapkan range dari code sama variabelnya kita bisa tentukan tergantung kebutuhannya. Ya. Range-nya variabel itu kan tadi tipe datanya. Ya. Jadi nggak sebata-bata begitu dibentuk sebuah variabel lalu bisa dipakai dimanapun, tapi kita bisa representasikan tergantung kebutuhannya. Dan juga yang pasti nih name conflict are less likely, jadi bisa dihindarkan. Jadi karena ketika sebuah objek dibentuk dari satu kelas itu dia punya definisi untuk tipe datanya. Nah itu diharapkan tidak ada name conflict ya. Lalu advantage of the second condition provides a method of program organization. Ya, jadi ini bagaimana dia coba ketika kita bicara ke objek oriented di kelas itu kan coba dibentuk ada atribut, ada metode. Jadi gimana program kita diorganize using concept object oriented ya. So when we talk about the object oriented programming, so we have to talk about the implementation using a class gitu. 8. Modifiability. Everything associated with a data structure is together. Ya, jadi ini kan kita bicara ke data structure yang dipakai di dalam komponen kelas tersebut. Anda tentu harus definisikan juga gantung tipe datanya, pakai integer, float, atau misalnya string atau karakter. Jadi ya harus direpresentasikan juga dalam sebuah objek itu ketika menggunakan atribut. Ya. Lalu spirit compilation. Ya, jadi spirit compilation dia kompilasinya terpisah. Ya. Jadi ini modelnya sama kayak Java. Ya. Jadi gimana Java itu kan dia menerapkan compiler interpreter. Ya. Makanya kan Java itu mengedepan wide span, run anywhere. Jadi dari awalnya setiap code Java ya yang akhirnya .java itu kan dikompil ya. Jadi dikompil dari different arsitektur mesin, maksudnya misalnya laptop Anda satu pakai ini mungkin di kelas saya udah sampaikan ya. Di satu laptop pakai Windows, di laptop lain misalnya pakai arsitektur yang beda ya. Macintosh misalnya. Nah, itu kan masing-masing arsitekturnya beda. Jadi kalau atau Linux atau Unix misalnya. Jadi kalau hasil dari kompilasi menggunakan Java di Windows, begitu objek filenya dikasih ke komputer lain yang Macintosh atau Unix belum tentu bisa jalan. Ya. Karena kan mereka berbeda arsitektur. Makanya di situ Java menjalankan interpreter. Ya. Jadi kalau kalian ingat itu kan Java interpreter itu Java virtual machine ya, di mana di setiap PC yang Anda pakai itu kan masing-masing dilengkapi dengan Java virtual machine tadi. Jadi sehingga masing-masing kita bisa tahu JVM-nya masing-masing tinggal dikasih Java kelasnya sebagai Java object, lalu itu di running gitu. Oke, next. Nah, ini yang contohnya misalnya C++ ya. Ini kan C++ dibentuk berdasarkan bahasa C. Jadi bahasa C dulu juga di awal tuh bahasa B. Ya. Bahasa B juga itu model data yang tidak ada data typeless gitu ya. Jadi bahasa C ini pengembangan dari bahasa B. B itu dulu bahasa yang data typeless. Jadi nggak ada kayak ya modelnya kayak sama HTML lah gitu. Jadi dia tanpa tipe data.
Lalu dikembangkan yang menggunakan tipe data tadi yang kayak integer, karakter. Lalu the class is the encapsulation device tadi ya, kapsul. Data tadi dalam rangka melakukan data abstraction. Jadi ada sesuatu yang harus di hidden gitu. A class is a type ya. Jadi jelas kalau if we talk about the object oriented programming, so we talk about the class ya. So when you're dealing with the implementation of object oriented, you have to start with the class. So you have to choose which one the language program that implement using a class. Ya. Nah, salah satunya C++. C juga sebenarnya dulu C yang lama itu procedural. Mereka tidak menggunakan Java. Tidak menggunakan class. Jadi di situ tuh kita harus declare dulu all the attributes that we're gonna use in the implementation in procedural languages. Nanti baru berikutnya method. Nanti kan kita bicara kelas tadi, ada encapsulation, data abstraction, di hiding tuh, datanya dibentuk jadi sebuah kelas. Ya. All the class instance, di class instance ini maksudnya objek ya. Jadi all the class instance of class share a single copy of member function. Jadi contoh, kita ini kan representasi dari kelas human. Kita semua punya nama. Nah, tapi kita ini sebagai objek gitu ya. Objek dari kelas namanya human gitu. Jelas kan data representasinya tadi usia, jenis kelamin, ciri khas human itu kan kaki 2, tangan 2. Ya walaupun monyet juga begitu, kaki 2, tangan 2. Tapi ada the difference-nya ya. Misalnya kita punya atribut spesifik tidak berbulu gitu. Nah, artinya ada definisi secara representatif membedakan antara satu kelas dengan kelas lain gitu. Jadi all the class instance of a class share single copy of member function. Each instance of class has its own copy of class data members. Ya pasti karena instance of class ini objek gitu. Jadi masing-masing kalian kan pasti punya representasi yang berbeda dengan objek yang lain. Misalnya satu, kalian mungkin usianya sama, tapi mungkin tanggal lahirnya beda, jam lahirnya beda, itu kan udah spesifik. Ada ciri khas sendiri misalnya, ada tai lalatnya, misalnya ada tatonya atau apalah. Jadi selain dari dia mengambil dari satu kelas yang sama, tapi mereka punya spesifik. Gitu. Nah ini instant itu ya di objek data ini bisa punya statik. Kemarin kita udah bahas ya itu data statik ya. Itu kan dilihat dari bagaimana data itu digunakan ya. Jadi kalau di lalu saya cari yang statik nih supaya definisinya jelas. Nah, beberapa deklarasi kita itu kan menggunakan static void main. Oh, ini. Nih. Jadi kalau static ini the class member having together by the class object gitu. Jadi walaupun kita bentuk di luar dari sebuah kelas, tipe data static ini bisa dimiliki sama-sama. Gitu. Jadi change in one object automatically change for all object in the same class. Gitu. Jadi memang dalam definisinya begitu bicara statik itu bisa mengaruhi objek yang dibentuk sama-sama di dalam sebuah kelas yang sama gitu ya. Jadi kan changing in one object
automatically change for all object in the same class. Jadi kalau misalnya kalau ada perubahan atribut, maka yang lain akan berubah. Gitu. Nanti mempengaruhi objek yang lain. Contoh misalnya, kalau Anda misalnya bicara ke assignment, kita sebagai student misalnya kan, ada pemberian nilai skor. Nah, ketika ada satu skor disatukan jadi sebuah tipe data statik lah misalnya. Ada sebuah nilai yang mempengaruhi, lalu nilai tadi dirubah di satu objek, maka mempengaruhi semua objek lain dalam kelas yang sama. The static function using only the other static class member. Static function can use the other class member besides static become its argument. Nah, ini contoh misalnya Z nih. Static integer Z. Nah, ini kan kita declare sebagai Z. Ini nanti setiap atribut yang dibentuk dari kelas ini, ketika dia menggunakan Z, maka perubahannya ini nanti mengaruhi atribut lain. Objek lain tadi dalam menggunakan atributnya. Itu ya. Dynamic ya, sama heap dynamic. Ini penggunaan stack untuk memorinya ya. Nah, ini juga bicara ke data abstraction, kita bicara tentang information hiding. Ya. Jadi bicara ke private, public, protected. Ya. Saya akan jelaskan dulu dengan analoginya ya, apa maksudnya private, public, protected. Jadi gini, kalau kalian tahu kan di dalam object oriented ada yang single inheritance, ada yang double inheritance. Maksudnya gini nih. Coba. Jadi saya nggak perlu gambar-gambar biar cepet cari gambar aja. Single, fast, multiple, inheritance. Nah ini kan contoh nih multiple inheritance. Nah kalau ini kan kelas A menginherit ke kelas B. Gitu. Oh ini multi level nih banyak. Nah kalau multiple inheritance satu kelas diturunkan dari dua kelas. Gitu. Nah kalau di Java nggak bisa nih, ya nggak ada di Java itu multiple. Java tidak menerapkan multiple inheritance. Jadi sebuah kelas hanya diturunkan dari satu kelas gitu. Nah ini sifatnya masih walaupun menggunakan inheritance atau hybrid, tapi tetap dia satu kelas diturunkan dari satu. Sedang ini kan diturunkan dua. Nah kalau lihat di materi, kita perlu melakukan information hiding ini, kita memisahkan data itu dengan private, public, protected. Gitu. Nah, saya analogi dulu kembali ke kita lah contoh. Ya. Kita ini kan ketika lahir sebagai seorang kelas, taruhlah kelasnya anak gitu. Ya. Saya mungkin punya gambarnya kali. Nah ini mungkin contoh ya. Jadi kalau kelas A ya diturunkan kelas B, kelas C. Gitu. Ya, let's say ini tapi beda ya. Ntar saya akan jelaskan ini juga nih. Nah kalau
Oke, mungkin karena lama gambar ya, saya pikir gini aja deh. Kalau bicara ke kita nih contoh sebagai kelas anak gitu. Nah, tentu kan kita ada beberapa hal yang sifat private gitu. Private itu sesuatu yang menjadi ciri khas datanya gitu. Misalnya kalau kalian punya tai lalat di tempat yang sifatnya private, orang lain kan nggak tahu gitu. Tai lalat di tempat private tersembunyi gitu. Kan kita bicaranya ada atribut, properti, atau data, atau method behavior. Method behavior misalnya tadi ya kan, perilaku behavior. Sama, mereka baik data atau metode, kalau kita bicara kelas, itu bisa ditaruh private, public, protected. Gitu. Jadi kalau dia sifatnya private, itu misal tadi kalau secara data atribut misalnya tai lalat tempatnya sembunyi, orang lain nggak tahu gitu. Ini misalnya ada contoh Anda suka cerita, wah begitu orang tua melihat, oh bapak nggak tahu ya ada tai lalat ya dekat pusernya gitu kan, mungkin pas maaf misalnya orang tua kita misalnya meninggal bapaknya, begitu dimandi jenazahnya ada tai lalat di puser. Nah itu ketahuan setelah beliau meninggal gitu loh. Nah itu kan sifatnya private, orang lain nggak tahu gitu. Nah ini sama di dalam konsep objek oriented juga demikian. Ada beberapa atribut yang tidak diturunkan gitu. Jadi makanya kalau ketika sebuah kelas anak gitu ya dibentuk dari kelas orang tua, jadi pasti kan kalian dibuat ada ayah dan ibu. Gennya kan ada laki-laki perempuan, tapi gen laki-laki tadi sebagai kelas ayah gitu. Gen perempuannya itu sebagai ibu gitu. Nah, itu kan mereka bisa saling sinergi. Nah, ketika dua kelas itu terbentuk, nah ketika dua kelas tadi terbentuk, itu kan dari kelas ayah ibu. Ayah dan ibu ada private juga pasti. Tai lalat yang mungkin mereka private. Nah, itu tidak diturunkan. Tapi ada beberapa komponen data. Jadi kalau publik itu terlihat dari luar. Misalnya tai lalat yang di muka atau di tangan, orang lain bisa kenali, itu publik gitu. Kalau protected, biasanya sifat datanya yang hanya diberikan kepada turunannya. Misalnya contoh lah, kalau tadi eh, kalau kita di rumah kadang kan suka apa tidak seperti di kelas formal ya, pakai baju dan sebagainya lengkap. Mungkin juga kadang-kadang di rumah itu buka baju, mungkin ada tatonya. Nah itu yang protected gitu loh, dekat misalnya dekat bahu kita ada tato tuh. Nah itu kan berarti protected, hanya turunan yang bisa akses gitu loh maksudnya. Protected itu maksudnya dibatasi hanya turunan yang bisa akses. Gitu. Kalau publik, semua orang luar atau private atau anak-anaknya tahu bahwa misal saya lah, saya punya telat di muka ini, anak saya tahu, orang luar juga tahu saya punya telat gitu loh. Tapi kalau protected, misalnya saya punya tato di bahu saya, kalau saya lagi ngajar kan saya pakai baju lengkap gitu, kan ketutup nggak tahu. Tapi kalau di rumah kan saya pakai kaos oblong misalnya, berarti turunan saya tahu itu protected gitu loh. Jadi maksud saya eh, konsep object oriented ini kalian pahami dari reality life ya, on daily basis. So it's like more easy to understand rather than to understand something with the terms of knowledge ya. Jadi kan kalau dilihat dari real life-nya easy to understand gitu loh. Nah, setelah ini baru saya akan jelaskan nih di contoh coding. Jadi mudah-mudahan kalian lihat ini ya. Jadi contoh, nih misalnya ini sejarah pembuktiannya nih. Ini kan pakai C++ ini implementasinya. Misalnya nih kelas A ya. Dia mau diturunkan kelas B sama kelas C ya. Nah, di sini kelas A inherit ke kelas B ini secara public. Kalau ini secara private. Nah, ketika Anda declare kan bentuknya gini nih. Ya. Ini. Ini public ini. Berarti ketika diturunkan dia akan diinherit secara public. Sedangkan ini
C.2 tanpa public, berarti ini sifatnya private. Nah, kalau Anda lihat di kelas A ada namanya private variable, saya taruh atribut A1. Di protected ada atribut A2 gitu ya. Jadi di private ini bisa juga dimasukkan tadi apa namanya? Metode juga, di protected metode juga gitu. Lalu di public ya kita taruh misalnya metode termasuk atribut ya. Tapi Anda kembali ke theoretical awal waktu pernah saya sebutkan di awal-awal sebelum tes bahwa deklarasi variabel itu memengaruhi performing dari program aplikasi yang kalian buat gitu. Jadi kalau public pasti cost-nya tinggi ya. Karena kan mau di-share. Private dia ya cost-nya lebih kecil di memori. Makanya programnya lebih running well ya karena lebih slide, lebih simple gitu. Nah, di kelas B misalnya nih di-inherit secara public nih. Di private-nya nggak ada apa-apa untuk dia, tapi dia punya karena dia di-inherit secara public, maka atribut A2 yang ada di kelas bapaknya ini, kelas A, itu akan turun di kelas B. A2 itu ada di sini. Termasuk metode entry A1, A2 di public juga, apa adanya gitu. Tapi tetap ya, kalau kalian lihat kelas B ini benar-benar tidak bisa akses kelas bapaknya karena private ya. Jadi dari contoh ini coba kalian ya put in your heads ya bahwa kalau private itu cannot be transformed to the inherited one ya, nggak bisa diturunin kepada turunannya gitu. Protected itu dipakai untuk komunikasi diturunkan kepada turunannya. Kalau public for public communication gitu. Jadi semua bisa dengan objek lain. Nanti saya akan jelaskan lagi ya. Nah, ini contoh misalnya kelas A nih. Atribut tadi A1 ya kan. Deklarasi gini nih. Protected tick 2 integer A2. Entry A1 chot ya chin. Ini kan chot ini yang di C++ itu kan untuk cetak, ini masukkan chin ya variabel A1. Void entry A2 chin A2 ya. Jadi ini contoh bagaimana kalau input nilai untuk A1 yang private terus yang entry protected A2. Nah, sekarang kita lihat nih kelas B diturunkannya public, ada kata sini sintaknya public A, berarti turunkan secara public dari kelas A. Ya. Terus kita bentuk atribut baru, misalnya B1. Ya. Terus kita bikin metode entry B. Ya. Di sini chot B1, kita masukkan B1, nggak jadi masalah ya, karena ini kan di sini yang private, ini public. Nah, kalau Anda jalankan chot A1, chin A1, ini pasti error. Pasti kan kalian udah tahu, karena A1 itu di kelas bapaknya itu private, hanya error. Saya berharap nanti ini Anda print shoot ya, di print screen, nanti dicoba ya, supaya kalian bisa belajar sendiri, nanti dapat knowledge ya, to understand about using private, protected, public. Jadi kalau nggak dicoba kan nggak tahu. Terus, jadi maksud saya analoginya tadi secara human being life itu ketahuan kan kalau private itu nggak bisa diakses, protected itu turunannya, kalau public semua orang bisa. Gitu. Nah, kalau chot A2, chin A2 bisa ya, karena A2 itu protected, turun di sini jadi protected. Karena sifatnya protected, protected itu jadi sama private. Jadi dia bisa akses. Gitu. Sekarang kita lihat ke kelas C. Kelas C ini diturunkan dari kelas A secara private. Nah, bentuknya gini nih, tanpa kata public. Beda sama ini ya. Ini kan ada public, itu nggak ada publicnya. Berarti dia diturunkan secara private. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini otomatis private tetap nggak bisa. Ya. Jadi yang protected sama public itu pindah ke kelas turunannya ditempatkan pada private. Gitu.
Jadi kalau di sini kelas C ini dijalankan integer C1, ada sebuah metode entry C, makanya kalau di running cin C1 memang bisa ya. Ini kan atribut dia sendiri. Tapi tetap kalau cin A1, input A1 pasti error karena A1 private ya, punya bapaknya itu atribut private, dia nggak bisa diakses. Tapi kalau dia cin A2 bisa ya, karena toh sama seperti B juga, dia ada di posisi di private situ. Nah, sebenarnya ini kalau public ini punya turunan, bedanya A2 ini bisa diturunkan kembali ya, dan seterusnya itu. Nah, makanya tadi kalau bermain dengan data dynamic, itu bermainnya kelihatan sekali itu. Ada perubahan di satu objek, di satu kelas tertentu, mempengaruhi objek di kelas yang berbeda. Karena ditaruh misalnya jadi statik. Contoh A2 ini statik misalnya. Nah, ini void main-nya nih, pembentukannya. Ya. Objek Joni dari kelas B. Ya. Joni dari kelas B, Tuti dari kelas C. Ya. Jadi kalau di running Joni entry B, ya. Jadi ini metode ini dijalankan ya. Walaupun tadi di sini dalamnya ada enter. Nah, Joni entry A1, ya dia bisa karena si Joni ini dari kelas B ketika dibuat itu inherit dari kelas A, yaitu entry A1, entry A2 kan ada di kelas bapaknya ya. Dia tetap bisa jalan nih entry A1. Joni entry A2, nggak masalah gitu. Cuman nanti begitu tetap bicara ke entry A1, tetap kan bicara ke variabelnya nih ya. Tetap dia nggak bisa karena dia private gitu. Tapi kalau A2 masih bisa lah, karena A1 itu kan nggak ada di sini nih di kelas B, karena si John ini dibentuk dari kelas B. Sedangkan kalau tuti entry C, gitu. Jadi kalau dia karena tidak ada metode sendiri, ya, dia punya, maksud saya si tuti ini dari kelas C masih bisa jalankan entry C nih, kecuali yang tadi bermain dengan atribut bapaknya nggak bisa karena private ya. Terus tuti entry A2, kalau jalankan tuti entry A1, A1 itu begitu turunkan, dia sifatnya private, maka dia tidak bisa akses nih. Public ini kan dipakai buat komunikasi dengan objek tadi. Makanya kenapa kalau Anda lihat bedanya ya, kalau public itu berarti yang data-data public dari turunannya, dari atas turunan dari bapaknya, kelas bapaknya itu diturunkan apa adanya gitu. Untuk protected sama public toh ya. Kalau private tetap tidak bisa. Ini protected A2 jadi protected, public interest jadi ini. Sedangkan ini kalau Anda lihat ditaruh di private, makanya tidak bisa diakses nih. Karena sebuah objek itu tidak bisa langsung akses ke metodenya di atas. Nanti dicoba aja ya supaya kalian dapat pemahaman yang jelas tentang private, protected, public penggunaan tipe data tersebut. Nah ini biasanya kan kalau dipakai di implementasi bisa seperti ini nih. Nah, terus untuk private, protected, public itu saya ada penjelasan lain. Nah ini kalau misalnya menggunakan bahasa C.
ya. Jadi di private protected ya, ada yang tanpa tipe akses. Kadang kita declare sebuah variabel tanpa tipe akses. Nah, ini kalau kita menggunakan yang contoh tempat asal aksesnya kelas yang sama ya, maka kalau private nggak jadi masalah. Nah, nanti kan ada data itu dibentuk dalam packaging yang sama atau package-nya beda. Kan kalau Anda tahu tuh begitu membentuk sebuah kelas, Anda bisa membentuk dalam packaging yang berbeda gitu. Nah, kalau subclass ini maksudnya inheritance ya, subclass gitu. Jadi kalau dari subclass itu private tentu nggak bisa diakses ya. Kalau ini Anda kan tahu kalau Anda bikin sebuah data untuk sebuah objek untuk dari tipe data yang private tanpa dia private protected, protected, public itu tentu bisa diakses semua. Tapi kalau Anda bentuk sebuah objek ya, lalu dibentuk dari package yang sama dan dia inheritance, maka kalau yang private nggak bakal bisa. Yang lainnya bisa nih. Dan kalau kita bermain dengan package yang sama, tapi bukan inheritance, ya, maka yang tidak bisa diakses adalah private sama private protected. Gitu. Kalau protected, public tanpa diakses masih bisa. Nah, yang menarik kalau beda package, ya. Jadi kalau beda package ini contohnya misalnya, kan kalau Anda bikin data ini, begitu Anda bikin 3 kelas ini, manusia, mahasiswa, nilai. Terus Anda bikin package 2 lagi, karyawan. Terus di ini ada satu package lagi, misalnya dosen. Nah, ini kan secara akses datanya berbeda. Nah, nomor-nomor ini jadi mengacu kepada yang penjelasan ini nih. Satu tipe akses 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau data publik bisa diakses dari mana saja. Private hanya dapat diakses di dalam kelas dan tidak dapat dari luar kelas. Kalau tanpa tipe akses dapat diakses hanya dalam package yang sama oleh kelas lain atau subclass sebagai default. Ya. Protected jika ingin sama dengan tanpa akses dan ingin ditambah dapat diakses dari luar package tapi hanya untuk subclass. Dan private protected jika ingin hanya diakses hanya oleh subclass tanpa bergantung pada package. Ya. Jadi kalau package yang berbeda, contoh misalnya package 1 dengan package 2 ini. Jadi kalau contoh misalnya yang ini ya, inheritance nih, mahasiswa. Mahasiswa ini ketika berhubungan dengan dosen dan karyawan, itu karena publik, bisa berhubungannya publik. Gitu. Lalu kalau dari subclass, ya, package yang berbeda, misalnya dari mahasiswa mau berhubungan dengan karyawan ini tadi. Jadi hanya yang nomor 5 ini. Tapi kalau inheritance-nya dari kelas yang berbeda, ya, ini jadinya misalnya ini nih. Oh ini bukan 2 nih, ini seharusnya 3 nih. Seharusnya 3. Sorry. Karena ini kan 3, 4, 5 subclass ya. Package yang berbeda ya. Dia berhubungan dengan ini. Sedangkan kalau dari 2, 3, 4, 5 ini dari inheritance nih. Package-nya sama. Ini kan manusia sama mahasiswa. Ini package-nya sama subclass nih. Berarti yang bisa ini tanpa tipe akses, private protected, protected public. Sama. Nah, kalau ini dengan ini, ya, dalam artinya package yang sama, manusia sama nilai kan package yang sama. Gitu. Berarti yang bisa di ini tanpa tipe akses, protected sama public ini. Kalau mau di ini. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini cara contoh codingnya nih misalnya. Jadi misalnya ini ada
package yang sama ya, secara subclass. Misalnya kelas Bapak private integer x10 lalu y ya. Ini dideklarasikan secara private ya. Terus kita bikin sebuah kelas anak extend Bapak dari kelas Bapak ini ya. Lalu di sini public static void main anak p new anak. Jadi bentuk objek namanya p. Nah, kalau p itu titik X, jadi mengakses ke data private bapaknya, ini akan error nih. Ini errornya X has private access in bapak. Jadi error seperti itu. Tapi kalau nanti ini nggak ada private, masih bisa ini, bisa running. Atau tulis private protected, atau public. Nah, itu masih running nih program. Nanti dicoba ya. Demikian juga sama ini. Kalau misalnya ini masih package yang sama, ya. Jadi ketika package-nya beda, pasti tidak running. Misalnya kelas A, private integer x10, void A1, system update, dodol. Kelas B, public static void string args, A, dodol, new A, system update, dodol X. Ya. Lalu dodol A1. Nah, dodol X ini akan error. Karena X itu ada di private. Gitu. Yang ini ya, jadi nggak bisa diakses. Atau kalau diketik private protected. Tapi kalau ini private dihilangin, ini akan bisa running. Gitu. Karena tanpa tick access. Apalagi yang di protected dan public. Ya. Jadi itu penjelasannya ya untuk di deklarasi di public, private, protected. Ya. Jadi tadi kalau bicara ke package. Ya. Ketika Anda bangun sebuah package, contohnya package paket. Nah, misalnya kalau tadi kan di Java itu karena komunikasi antara beda package itu mempengaruhi. Nah ini kan package 1, package 2 manusia, MAS. Maka kalau Anda buat package, misalnya package 1 gitu. Itu di bawahnya package pocket. Jadi kayak semacam subdirectory lah ya. Ada membentuk sebuah subdirectory. Karena itu mempengaruhi juga pengelompokan data. Jadi contoh misalnya paket dalam public kelas Bapak 1. Nah, berarti dia kan dibentuk kelas Bapak ini dalam sebuah paket dalam. Nanti ketika melakukan inheritance, kelas anak 1 extend disebutkan di nama paketnya dalam titik Bapak 1. Atau kita bisa bentuk seperti ini, import dalam anak, kelas anak, extend Bapak 1. Itu ya penjelasan tentang, saya makanya berikan penjelasan cukup banyak untuk private, protected, public, supaya kalian paham gitu cara kerjanya, secara implementasi. Nah, konstruktor pasti udah pada tahu ya. Jadi ini konstruktor, ada destruktor. Ya. Konstruktor itu pada waktu awal pembentukan. Ya. Itu kalau dilihat dari
Jadi konstruktor itu kita tahu kan dia pada waktu awal dibentuk bisa menyatakan dengan nama kelas gitu. Sementara destruktor itu pada waktu sebuah objek sudah tidak aktif di akhir dari implementasi. Nah, Anda tahu kan kalau Java itu garbage in, garbage out. Jadi kita nggak butuh yang namanya destruktor. Sementara di apa namanya C++ itu kita butuh semacam destruktor, ya. Nah, itu kan konstruktor kata lainnya juga sebagai overloading, ya. Nah, ini saya jelaskan dengan contoh aja biar. Nah, ini kan kalau konstruktor itu gini nih kelas gabung. Nah, gabung ini dia berarti sebagai konstruktor. Jadi ketika sebuah kelas having the same name, ya, a function having the same name with the name of the class, so we can call as constructor. Ya, it will be called automatically when we create the object. Jadi kalau saya coba lihat. Nah, ini mungkin yang sebuah atribut properti secara otomatis setiap kali sebuah objek dibentuk merupakan sebuah metode yang mempunyai nama sama dengan nama kelas. Ya, kan sebenarnya tidak boleh diperbuahkan buat sebuah metode yang mempunyai nama sama dengan nama kelas, tapi karena dia sama itu namanya konstruktor. Ya. Lalu metode tadi tidak memiliki tipe data, bahkan tipe void pun nggak ada. Ya. Bahkan bisa multiple constructor. Gitu. Kayak contoh tadi itu gabung tadi nih misalnya yang nah ini kan multiple constructor nih metode konstruktornya ada dua ya. Jadi kalau kembali konstruktor itu dia adalah sebuah metode yang namanya sama dengan nama function, tidak ada tipe data ya, bisa lebih dari satu. Nah, ini membedakan tipe data yang di sini integer A, integer B, ini karakter A, ini karakter B. Jadi ada yang membedakan lah nama function bisa kita konstruktornya dua. Gitu. Itu kan istilahnya polymorphism tuh. Jadi kalau ada function namanya sama itu polymorphism kan konsepnya. Ini juga memenuhi selain konstruktor nih memenuhi konsep polymorphism istilah di Java apa object oriented programming ya. Morphism, poly kan banyak, morphism bentuk, poly. Saya di rumah saya poliklinik, banyak klinik, polymorphism banyak bentuk. Gitu. Jadi ini konstruktor contohnya waktu di awal dibentuk. Ya. Terus kita lihat yang destruktor. Jadi lawan dari inherit ke konstruktor, destruktor. Nah, ini dia this member function have the same name sama kayak konstruktor ya. Tapi yang beginningnya ada tanda ini nih. Nah, ini sama. Kalau konstruktor itu dipanggil otomatis ketika bentuk objek, sama ini dipanggil juga. Tapi kalau konstruktor di awal, destruktor waktu finish ya. Sama nggak bisa sama-sama nggak bisa dipanggil langsung, jadi metode yang nggak bisa dipanggil karena dia automatically must be called ya. The don't have a return value, destructor doesn't have return type ya.
Jadi kalau contoh misalnya seperti ini kan kelasnya chord, ya. Ini ada konstruktor chord. Gitu. Jadi nanti kalau pembentukannya seperti ini chord, si metodenya seperti ini si metode tampil. Ya. Di sini kebetulan nggak ada nih contohnya. Des. Nah ini contoh destruktor ya. Depannya dikasih tanda ini. Nah ini bisa kita berikan assignment misalnya pemberian nilai statik misalnya kan dipakai bersama-sama tuh dijadikan dirubah nilai tertentu misalnya. Tapi ini tergantung kebutuhannya. Jadi ini konstruktor ya. Function to initialize the data member of instance. Jadi they do not create the object. Jadi contoh di real life itu kalau Anda begitu lahir, Anda kan punya tangan, dua, kaki, mata, makanya itu diasumsikan sebagai konstruktor dari awal. Jadi pada waktu yang Maha Kuasa menciptakan manusia, kita mempunyai ciri-ciri sebagai manusia, itu sebagai konstruktor. May also allocate storage if part of the object is heap dynamic, can include parameter to provide parameterization of the object. Tadi ya, bisa dikirimkan parameternya. Implicitly call when an instance is created. Ya, jadi dipanggil automatically. Can be explicitly called. Ya. Name is the same name as the class name. Nah, ini definisi dari konstruktor. Destruktor tadi udah ya. Destroy, pakai tanda ini. Jadi, tapi tetap kalau Anda pakai Java, itu tidak bisa ya karena garbage in garbage Java tidak menerapkan konsep destruktor. Ini bisa dipakai di C atau C++, C Sharp. Nah, ini tadi contohnya ya. Ini destruktor, ini konstruktor. Ya, ini destruktor, konstruktor. Jika tadi saya udah lihat contohnya class tag class. Nanti silahkan kalian baca-baca sendiri ya untuk apa penjelasannya supaya paham. Ini juga di encapsulation menyatukan atribut dan metode ya. Oke, karena udah 8.44 saya akan melakukan absen ya. Saya coba lakukan absen. Karena susah, saya anggap semua masuk aja ya. Aduh, kalian nggak ini ya? Otomatis ya? Online class. Coba saya submit. Anggap sebuah masuk deh. Biar nggak bingung ya. Karena manggil satu-satu takut lama.
Nah, oke. Jadi biasa nggak pakai mahasiswa, sekarang nggak. Oke, guys, semua thank you ya udah saya coba presentasikan pertemuan hari ini. Saya berharap kalian tetap di rumah, stay at home, ya, jangan kelayapan keluar-keluar. Jadi kerjakan tugas, terutama untuk project, jangan lupa, ya. Terus nanti di pertemuan online berikutnya itu kan ada yang pertemuan berikutnya itu materinya tentang object oriented. Nah, yang ini object oriented programming. Nah, saya pikir materinya juga hampir mendekati dengan apa yang dijelaskan hari ini. Jadi nanti tinggal diperdalam aja. Kan ada yang isu-isu di object oriented, konsep inheritance, polymorphism. Ada beberapa sudah kita bahas di kelas kadang, ya. Nanti tinggal didalamin aja. Nanti mungkin saya kasih pertanyaan atau apa. Oke, sampai sini saya pikir cukup ya. Sorry saya nggak bisa raise equation karena mungkin ntar jadi lama juga, keterbatasan waktu dan nggak. Ini ntar dulu. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Jadi tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan kelayapan, terus tugas-tugas paper dikerjain ya. Nanti kita akan lihat untuk penilaian di project kan ada penilaiannya. Oke, semua sampai ketemu. Bye. Bye. Ini liftnya udah boleh lift dong. Pak. Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Ya. Makasih, Bapak. Oke. Selamat pagi, Pak. Pagi Selamat juga tidur, semua. Pak. Ya. Tidur dulu, Pak. Makasih, Pak. Ya, tidur terus ya. Oke, Mantap, sip. Pak. Ya. Demi kuliah, Pak. Ya, sip. Oke, saya izin keluar ya semuanya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke.